Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauji di acara Priangan TV dan masih lagi kita mendatangi salah satu tempat atau salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya berada di SMPN 3 Ciawi yang bertempat di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya kembali ditemani lagi oleh orang-orang yang hebat menurut saya ini karena beliau-beliau ini bisa dibilang berhasil lah mendidik anak-anak di daerah Ciawi ini gitu. Amin. Khususnya di SMPN 3 Ciawi. Yang pertama saya langsung ditemani oleh Bapak Kepala Sekolahnya langsung ya Pak. Nah, Bapak Johana. Iya. Bapak Johana, Pak gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sehat. Lanjut saya ditemani kembali oleh Bapak Munir ya Pak sebagai salah satu guru di sini bukan? Ya, salah satu guru. Kemudian saya juga diberi kepercayaan menjadi wakil kepala bidang kurikulum di SMP 3 Ciawi. Iya. Bagaimana Pak hari ini kabarnya Pak? Kabarnya alhamdulillah baik sekali. Oke lanjut, saya kembali ditemani lagi oleh orang hebat. Kali ini oleh Ibu Neti sebagai salah satu gurunya juga Bu? Iya, guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Tapi saya juga dipercaya memegang koordinator P5 kelas 7. Sebagai koordinator juga? Iya. Oke, gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, senang sekali, terima kasih kabar Priangan yang sudah bersedia datang ke sini. Lanjut, saya ditemani kembali oleh orang yang paling hebat juga menurut saya. Karena beliau ini paling muda di antara kita semua. Paling muda. Ade Nia, Neng Nia. Kelas berapa Neng Nia? Kelas 8. Kelas 8. Oh, baru 2 tahun ternyata Pak. Iya, 2 tahun. Berarti menjalani P5-nya udah sekitar tahun kedua. Tahun kedua. Iya. P5 di SMPN 3 Ciawi ini tadi ini saya baca ini temanya kewirausahaan kewirausahaan dengan topiknya Wonderful Food Lokal Rasa Internasional. Topiknya ini agak unik ya. Agak unik ya. Yang tadinya Wonderful Food Lokal tapi rasanya internasional. Oke. Mungkin daripada penasaran deh lah kita langsung aja ya tanya ke Bapak Kepala Sekolahnya langsung. Pak, bisa diceritakan nggak Pak, gimana proses persiapan sekolah gitu, dan apa yang melatar belakangi Bapak atau mungkin guru-guru di sini itu ngambil tema dan topik tersebut? Terima kasih. Biasanya setiap awal tahun ajaran kita merencanakan kegiatan pembelajaran untuk 1 tahun ke depan gitu ya. Nah, itu biasa dilakukan melalui kegiatan workshop, seluruh guru hadir, kemudian dibicarakan 1 tahun ke depan itu pembelajaran kita mau apa, termasuk kegiatan P5 gitu. P5 itu ditentukan di awal, temanya mau apa, topiknya mau apa gitu ya. Kemudian setelah disepakati bersama, salah satunya adalah kita mengambil tema kewirausahaan dengan topik tadi gitu ya. Wonderful Food, rasa yang lokal tapi rasa internasional. Nah, kenapa kita mengambil salah satu tema itu? Karena kita sebelumnya menganalisis kondisi lingkungan gitu ya. Apa yang paling mungkin kita gali gitu. Apa yang paling mungkin kita gali. Ternyata di masyarakat di sini diantaranya banyak di halaman rumahnya itu yang menanam pepaya. Pepaya ya. Kemudian kita berpikir kenapa kita tidak memanfaatkan peluang ini untuk dijadikan kegiatan P5 gitu ya. Nah, tapi kita berpikir dari bahan yang ada, tapi kita ciptakan sesuatu yang tidak biasa gitu. Artinya ada hal inovasi yang perlu kita lakukan. Nah, diantaranya adalah kita bikin mustopa dari pepaya gitu kan. Kan umumnya mustopa itu dari kentang gitu ya. Kita coba pepaya yang ada dari pohon pepaya, buahnya kita jadikan mustofa gitu ya. Si daun-daunnya kita jadikan makanan juga gitu. Oh, jadikan makanan juga. Iya, namanya caya-caya. Oh, caya-caya. Iya. Nah,
tentu hal ini menjadi aneh gitu kan ya, karena ini hal baru. Nah itu yang jadi apa? Yang jadi pertimbangan kita untuk dijadikan sebagai tema dari kewirausahaan. Jadi dari tema yang mungkin unik, ternyata hasilnya unik juga ya Pak? Iya seperti itu. Hasilnya unik juga, ada Mustopa dari buah pepaya. Pepaya. Asli ini Pak, saya baru dengar gitu Pak. Ada Mustopa tapi dari pepaya gitu. Yang saya tahu Mustopa itu, iya itu dari kentang ya. Iya. Kalau nggak dari kentang, orang gitu. Namanya Pak Mustopa. Iya. Atau mungkin kalau mau ada sampel ya, mau diicip, mana seperti apa sih butuh Mustopa itu ada. Boleh, nggak apa-apa. Gimana menurut Anda? Nah ini Mustopa. Dari bentuk gak beda jauh ya Pak? Iya. Beda. Cik ya, Baraya Priangan TV. Saya mau nyoba dulu ini ya. Iya. Mustopa Pepaya. Iya. Oke, hasil kreasi anak-anak mungkin ya. Iya. Anak-anak pastinya. Bismillah. Bilang. Gimana Pak? Ya mah. Enak Pak, enak ini mah. Ternyata alternatif lain pengganti kentang. Alternatif lain pengganti kentang. Iya. Nah, ini ya Murah belinya. sama sangu enak Pak. Iya. Pastinya. Kan biasanya kalau nasi pakai Mustopa kentang itu kan karbo sama karbo gitu. Kalau ini kan enggak. Daunnya yang caya-caya aja ada juga gitu. Kalau daunnya jadiin apa Pak? Itu deng-deng. Jadiin deng-deng. Iya. Harusnya kan deng-deng itu Dari daging. Daging. Ini enggak dari daun pepaya. Iya. Ya pengganti lagi. Alternatif lain. Ada satu lagi bukan dari pohon pepaya tapi dari pisang. Ya. Pohon pisang itu. Oke. Nah, gedebognya yang kita jadikan sebagai makanan juga. Gedebog itu mungkin kebog itu Iya. Yang dalam, iya. yang paling dalam Iya, dari pohon pisang itu. pohonnya. Iya. Oh, Ada. dijadiin apa tadi Pak? Jadi makanan gepuk ya? Gepuk. Iya, Dan- abon. Oh, Iya, Abon, di abon. Iya. Jadi abon. Abon gepuk juga sama. Itu tadi deng-deng harusnya daging. Ini abon. Semuanya dari alam. Ini semuanya dari alam, dari tumbuhan Iya, ya. betul. Iya. Oke, bisa dilanjut untuk Pak Munir ya. Iya, iya. Ya, untuk Pak Munir. Bisa diceritakan nggak Pak, gimana implementasi pembelajaran P5 ini ke siswa-siswanya di kelas kah atau gimana kah gitu, terus aktivitas belajar seperti apa gitu yang telah dilakukan. Tapi ini kayaknya pasnya ke koordinatornya ya. Bukan ke Pak Munir. Bapak tadi sebagai Wakasek kurikulum. Wakaseknya kurikulumnya, mending langsung aja deh koordinatornya. Oke ya, silakan Bu. Gimana nih Bu? Ceritain Bu gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya beliau juga menguasai. Untuk P5 di SMP 3, nyambung tadi, awal mulanya itu dari workshop dulu yang Bapak utarakan, dibuat tim. Setelah itu, apa yang mau kita garap setahun itu harus masuk di KSP. Jadi kita setiap P5 yang mau digarap itu mengambil dari KSP yang sudah dibikin sama semua. Termasuk timnya, termasuk anggaran yang mau kita keluarkan gitu. Nah, untuk pelaksanaan tema kewirausahaan ini topiknya Wonderful Food Lokal, Rasa Internasional. Latar belakang tadi betul. Kalau P5 itu lebih ke project ya. Anak itu dibekali di skill. Nah, kita juga yang dikedepankan itu dimensi apa yang mau kita garap. Contoh kita gotong royong misalkan. Kreatifnya, sub-elemennya mau apa, misalkan kerjasama, anak mampu berkolaborasi, dan lain sebagainya, itu kita tentukan dari awal. Awal mulanya di sekolah itu banyak pohon pepaya, kita punya perkebunan pepaya yang pendek-pendek itu California. Ya, dulu ada, karena di belakang itu lahannya lumayan luas. Nah, itu biasanya kalau nggak dipetis dimakan langsung gitu. Nih gimana nih biar dibuat sesuatu yang bisa tahan lama dan bisa punya nilai jual lebih. Nah, itu awal mulanya.
Dan untuk pelaksanaannya real di lapangan ada 4 tahapan untuk P5. Guru itu berkumpul, berdiskusi, berkolaborasi. Dan guru juga kalau di P5 itu nggak guru namanya fasilitator. Kebetulan 1 koordinator di kelas 7, ada fasilitatornya guru-guru mapel. Kita berembuk dulu, diskusi, lalu melakukan riset apa yang mau kita garap. Nah, selanjutnya yang harus pertama dilakukan adalah membuat modul. Buat modulnya dulu. Ini modul untuk satu tema kewirausahaan. Di sini sudah lengkap dari mulai apa yang mau digarap, seperti apa kegiatan yang mau kita garap, jadwalnya seperti apa, siapa yang memegang, siapa yang bertanggung jawab. Asesmen apa yang mau diberikan ke anak, semuanya komplit ada di modul. Dari modul project ini 4 tahapan yang akan kita garap di P5 tema kewirausahaan ini. Yang pertama pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi, dan terakhir refleksi. Jadi di awal anak-anak itu diberikan pengenalan dulu. Apa itu kewirausahaan? Nanti kita ada asesmen awal dulu. Siapa yang bercita-cita jadi pengusaha gitu. Kebanyakan dari mereka pengen jadi gamer, pengen jadi YouTuber gitu. Ada nggak yang mau jadi pengusaha? Enggak, katanya nggak punya modal gitu. Kebanyakan dari mereka. Nah, kita menggiring mereka agar punya motivasi untuk punya motivasi untuk terjun di dunia bisnis untuk bekal mereka di masa yang akan datang. Nah, kita memberikan pengenalan tentang kewirausahaan, termasuk proyek yang akan kita garap ini. Gitu. Proyek ini kita beritahukan dulu ke mereka, disosialisasikan termasuk juga kepada orang tua. Ke orang tuanya juga ada sosialisasi dulu sama orang tua apa yang kita garap. Nanti anak-anak akan belajar apa. Jadi kalau misalkan suatu hari bawa garam gitu atau bawa parutan dari rumah, orang tua itu udah nggak kaget gitu. Udah nggak kaget. Gitu. Kemana hilang ini garam? Mungkin kadang-kadang bawa baskom gitu. Bawa alat ya. Gitu. Kalau untuk bahan itu disediakan sama pihak sekolah. Karena dari awal kan sudah dianggarkan gitu kalau untuk penganggaran. Nah, setelah di pengenalan, mereka juga diwawancari karena kayak ada jurnal. Mungkin punya nggak sih saudara atau tetangga yang sukses di bidang wirausaha? Nanti mereka suka searching gitu. Ada Bu, kata saudara saya. Atau artis mungkin, Raffi Ahmad, bisa kata siapa gitu. Mau nggak seperti mereka gitu. Nah, setelah itu, pancing. Setelah itu ada kontekstualisasi, di mana diawali anak-anak itu melakukan riset lingkungan. Masih di bidang kewirausahaan, di sini misalkan ada peternakan, ada hidroponik, ada warung. Anak-anak itu riset lingkungan. Ada juga yang pengolahan tahu tempe, mereka juga riset ke tempat. Kalau misalkan kejauhan, biasanya kita nonton video ya. Video tayangan bareng-bareng. Anak-anak diberi kesempatan untuk mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan bidang wirausaha. Seperti itu. Selanjutnya ada juga di kontekstualisasi itu ada tim ahli. Setelah itu baru ke tahap aksi. Nah, di tahap aksi ini anak-anak gimana digiring out of the box gitu. Yuk, bisa nggak sih ciptain nih? Ada sesuatu misalkan, bisa nggak dibikin sesuatu yang berbeda? Nah, ini dibikin dendeng. Biasanya dendeng dari apa? Dari daging. Kita bikin olahannya dari semuanya serba sayuran. Termasuk terakhir di sini ada abon yang dari gedebok pisang, tapi tidak semua pisang bisa dipakai. Ini yang bisa kayak kolutuk, terus yang banyak bijinya, pisang kepok gitu ya, pisang kepok itu bisa. Nah, dari sini anak-anak juga biasanya mereka itu digiring di akhir ada tahap 4, yaitu refleksi. Tadi pengenalan dulu, kontekstualisasi, lalu aksi, yaitu praktek-praktek termasuk telur asin juga ya tambahannya. Di aksi itu ada telur asin atau tambahannya karena ini kewirausahaan harus menghasilkan. Jadi anak-anak di-create untuk membuat kayak untuk label di Canva. Anak-anak dikenalkan dengan pembuatan label atau foto-foto produk gitu. Jadi nanti biasanya dibikin kayak display, anak-anak belajar bagaimana memotret produk yang baik dan benar gitu. Kebetulan sama juga ada tim IT di sekolah seperti itu. Hasil akhir penjualannya biasanya via anak-anak belajar status WA ke orang tua juga di paguyuban, terus di lingkungan sekitar sekolah. Awalnya malu-malu tuh,
Ibu izin, katanya malu, nggak apa-apa nanti belajar. Alhamdulillah respon anak-anak bagus, respon masyarakat juga di sini mendukung. Hasil akhirnya sekarang itu banyak anak-anak yang berjualan, termasuk Nia ini yang mengembangkan pisang. Memakai coklat gitu, keripik pisang tapi memakai coklat dan berjualan di sekolah. Dan yang terakhir adalah refleksi, di mana di refleksi itu guru juga melakukan refleksi di mana apa sih kelemahan dan kelebihan dari project ini, dari tema ini, dari topik ini. Karena setiap proyek yang berjalan itu pasti ada kelemahannya dan ada kelebihannya. Lanjut Bu, ada pertanyaan lagi. Oke, boleh. Bagaimana cara mengukur gitu Bu, keberhasilan dari proyek P5 yang ada di sekolah ini? Mungkin bisa jelaskan lah gimana rapotnya aja deh. Ya, asesmen juga mungkin. Asesmennya. Ada kebetulan kalau setelah mungkin nyambung dari yang tadi ya direfleksi, setelah beres proyek kita itu ada refleksi di akhir untuk asesmen pengukuran sejauh mana, seperti apa keberhasilannya. Itu ada 2 asesmen. Yang pertama asesmen proses kegiatan, yang kedua hasil setelah kegiatan. Kalau untuk proses itu dari pihak fasilitator, di mana guru mapel yang masuk itu punya jurnal catatan, ada kuesioner juga. Nah seperti ini yang saya belum bendelkan karena baru selesai project ini. Ini anak-anak nanti ada kuesioner yang diberikan kepada anak-anak juga. Ada catatan harian juga. Seperti apa nih perkembangan anak selama proses. Itu biasanya yang bertanggung jawab adalah fasilitatornya. Dan di akhir setelah kegiatan itu ada asesmen akhir. Yang bertanggung jawab adalah wali kelasnya masing-masing. Jadi kalau misalkan selesai proyek itu membuat laporannya seperti bendel ini belum dibendel semuanya, setebal ini. Jadi intinya untuk asesmen tidak hanya produk yang penilaiannya tidak hanya dari produk yang bisa dilihat gitu. Tapi ada produk yang tidak bisa dilihat, yaitu dalam bentuk karakter tadi. P5 itu sebenarnya penitik beratannya di proses. Di prosesnya. Seperti apa perkembangannya. Yang tadinya malu-malu berjualan jadi lebih mandiri dan berani. Dimensinya harus muncul gitu ya. Dimensinya itu lewat prosesnya itu. Kita pindah sekarang ya ke Bapak Munir. Iya. Pak Munir, saya mau tahu nih, kan biasanya tadi yang dikatakan P5 itu ke produknya lah, atau mungkin bisa dibilang yang lainnya itu gelar karyanya, gelar karya atau unjuk kerjanya. Mungkin ada gak strategi khusus gitu untuk mengintegrasikan, menyatukan gitu antara produk karya siswa dengan perubahan perilakunya gitu Pak. Terus gimana peran orang tua gitu dalam pembelajaran P5 ini? Bisa dijelaskan Pak? Yang pertama, yang namanya P5 itu memang pasti identik dengan gelar karya. Hal ini mengapa? Karena kita sebagai guru di sini betul-betul menghargai, mengapresiasi proses yang telah dilakukan oleh peserta didik, oleh murid selama mereka menyelesaikan satu tema. Tujuan dari gelar karya itu yang pertama adalah untuk mempresentasikan gitu ya, mempresentasikan produk mulai dari proses gitu ya, mempresentasikan apa saja bahannya, alat-alatnya, kemudian ini seperti ini hasilnya. Dipresentasikannya kepada siapa? Dipresentasikan kepada Bapak Ibu guru, kepada teman-temannya, juga dipresentasikan kepada orang tuanya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk mengintegrasikan gitu ya Pak ya, mengintegrasikan bagaimana mengintegrasikan antara P5 dengan perubahan sikapnya. Ya seperti tadi disampaikan bahwa di dalam P5 itu kita memunculkan salah satunya dengan program based learning gitu ya, menggali permasalahan. Kemudian diskusi juga salah satunya ya, untuk mengukurnya itu bagaimana mereka berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru. Mereka mampu untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru, ini bagaimana nih Bu, saya belum paham. Nah itu dituntut oleh anak-anak kepada anak-anak itu supaya muncul hal-hal tersebut gitu kan. Kemudian untuk mengintegrasikannya juga yang terakhir itu adalah yang paling penting itu adalah refleksi gitu Pak ya. Refleksi dari murid itu sendiri, kemudian juga refleksi dari Bapak Ibu guru juga. Apa sih yang menjadi kendala, kemudian bagaimana tantangan untuk kedepannya itu harus terus direfleksi.
Untuk selanjutnya berkaitan dengan peran orang tua. Peran orang tua itu sangat-sangat besar sekali dukungannya. Alhamdulillah, bagaimana daya dukung mereka itu sangat support terhadap program-program, terutama untuk kegiatan gelar karya. Pastinya setiap selesai satu tema, satu produk, mereka menggelar juga karyanya. Kemudian di akhir tahun gitu Pak ya, di akhir tahun kita juga melakukan kegiatan festival gelar karya gitu ya. Ya biasa kalau kemarin itu di bulan November ya, tahun kemarin, dan sekarang itu direncanakan untuk gelar karya itu di bulan Juni. Ada sedikit yang tertinggal Pak, mungkin ada gak biaya tambahan untuk orang tua gitu? Untuk biaya tambahan seperti tadi disampaikan bahwa setiap program yang ada di SMP Negeri 3 Ciawi ini, terutama ini terkait dengan kegiatan P5, itu semuanya sudah tercover, terkampung di dalam BOS. Jadi biayanya itu semuanya di cover oleh biaya BOS SMP, BOS kinerja sekolah penggerak gitu ya. Setelah tuntas kegiatan P5 ini gitu, bisa lebih disorot gak Pak? Perubahan karakter seperti apa yang diharapkan gitu, yang muncul dari siswanya? Baik, dari setiap tema itu pastinya ada dimensi-dimensi dimensi-dimensi yang dimunculkan. Di sini di tema kewirausahaan, salah satu dimensi yang pertama dimunculkan itu adalah bagaimana anak untuk berpikir kritis, berpikir kreatif. Kemudian bagaimana munculnya kolaborasi gitu ya, kolaborasi antara anak dengan pihak sekolah, kolaborasi juga antara anak dengan orang tua di rumah, kolaborasi juga antara anak dengan lingkungan di sekitar sini. Karakter yang dimunculkan selain dari siswa juga dari fasilitator. Dari fasilitator juga. Jadi P5 itu kokurikuler. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana digarap oleh sekelompok guru, 10 mapel, misalkan 10 guru di kelas 7, yaitu membidangi yang menjadi fasilitator di P5 ini. Kalau tidak ada kolaborasi di antara guru, itu nggak bakalan jalan. Jadi karakter selain di anak yang harus berkolaborasi juga, di guru juga muncul karakter kolaborasi. Jadi tidak bisa satu orang yang megang, yang lain diem, nggak bisa. Semuanya harus terlibat. Kalau yang bekerjanya hanya 1-2 orang, ini bukan tentang gitu, tentang saya, bukan tentang saya, tapi tentang kita bersama. Baru ini bisa jalan. Tadi kita sudah mendengarkan langsung gitu dari para gurunya, termasuk kepala sekolahnya. Saya pengen dengar langsung deh dari siswanya. Gitu. Neng Nia ya? Neng Nia kelas 8. Untuk Neng Nia nih, ada gak pembelajaran yang Neng Nia dapatkan gitu dari program P5 yang diadakan di sekolah ini? Terus gimana penerapan Neng Nia di luar gitu, di luar sekolah sehari-hari Neng Nia gimana tuh? Bisa diceritakan? Terima kasih Kakak atas kesempatannya. Dari proyek P5 ini tentu saja yang saya dapatkan dan teman-teman saya dapatkan yaitu motivasi untuk menjadi seorang pengusaha. Sebelum saya dan teman-teman saya mengenal tentang proyek P5 ini, saya tidak memiliki keinginan untuk menjadi seorang pengusaha. Pengennya jadi apa? Cita-citanya jadi apa? Dulu media sosial gitu. Jadi selebgram. Oke. Jadi gak mau dagang. Jadi gak mau entrepreneur. Terus gimana? Tapi setelah saya memahami tentang P5 kewirausahaan ini, saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi rubah. Karakter yang terbangun dari seorang siswa jadi siswa itu harus punya saling gotong royong, mandiri, bahkan lebih kreatif. Hal yang saya dapatkan juga saya menerapkan proyek ini di kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya yaitu saya selalu menyimpankan barang dagangan saya di warung ataupun di event-event sekolah kayak gelar karya. Hal yang membuat saya senang dalam proyek ini yaitu lebih melakukannya di luar kelas. Melakukan riset langsung gitu. Ketika ada pelajaran P5, hore gitu kan banyak. Jadi karena memang jadi senang belajar di luar kelas. Luar kelas gitu kan. Dia lebih suka. Pertanyaan yang tadi saya lontarkan ke Neng Nia itu adalah pertanyaan penutup.
Nggak terasa ternyata kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak yang sudah menyempatkan diri. Mohon maaf gitu bila ada salah kata atau salah apa dari saya, termasuk mewakili juga dari krunya. Ternyata program P5 yang ada di SMPN 3 Ciawi ini itu tidak hanya menghasilkan produk yang unik, ternyata juga menghasilkan karakter yang berubah juga. Karena program P5 itu adalah profil pelajar Pancasila, yang berarti karakternya itu harus sesuai dengan Pancasila. Betul. Dan itulah mengapa prosesnya yang lebih ditekankan dan sehingga merubah karakternya yang tadi dipaksa, terpaksa, bisa dan biasa. Seperti itu. Maka dari itu saya Ahmad Fauji dari Priangan TV mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Bapak, nuhun. Terima kasih nih ya. Iya, Ibu.